Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas izin dan nikmatnya jualah. Pada malam ini kita dipertemukan, Allah berikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat bermuajahah, dapat melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi catatan amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tersanjungkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala Allah ta'ala kullu hasanatin ya'maluha ibnu Adam tudha'afu lahu min asyratin ila sab'in mi'ati dhifin illa sawm fa innahu li wa ana ajzi bih yada syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli wa sawmu junnatun wa lisa'imi farhatun indal iftar wa farhatun yawmal qiyamah. Rawahu Muslim. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib dan isya yang dimuliakan Allah, kita coba talaah hadis ini yang mudah-mudahan dapat untuk menjadi bekal kita dan kemudian untuk kita terapkan dan kita amalkan dalam kehidupan, wabil khusus kelak saat di bulan suci Ramadan. Karena Pak, insya Allah waktu Ramadan tidak akan lama lagi. Biasanya tertulis di layar TV kita awal Ramadan tinggal sekian hari. Ini kebetulan mati. Ini kebetulan, tapi kita tahu amun kada hari Senin, hari Selasa. Muhammadiyah sudah Senin nih, Senin ya. Muhammadiyah sudah menetapkan bahwa 1 Ramadan jatuh pada hari Senin. Ya, kita lihat nanti bagaimana hasil ru'yah. Ru'yatul hilal, wujudul hilal, apakah juga hari Senin atau hari Selasa. Mudah-mudahan tidak ada perbedaan. Amin ya rabbal alamin. Baik. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kita bacakan, hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadis ini adalah hadis qudsi. Dulu kita pernah sampaikan kalau hadis itu lafaz dan maknanya daripada Rasul. Kalau hadis qudsi lafaznya daripada Rasul, maknanya daripada Allah. Beda dengan Al-Quran, lafaz dan maknanya daripada Allah.
Qala Allah Ta'ala, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Allah berfirman, kullu hasanatin ya'maluha ibnu Adam tudha'afu lahu min asyaratin ila sab'imi'atin di'af. Setiap kebaikan yang dilakukan oleh anak cucu Adam niscaya akan dilipat gandakan pahala dan ganjaran yang ia dapatkan min asyaratin dari 10 ila sab'i mi'ati dhi'fin sampai ke 700 kali lipat. Ganjaran yang kita dapat Allah lipat gandakan pahala dan kebaikan yang akan kita raih dengan satu kebaikan yang kita lakukan. Dan ini pernah kita kaji pada kajian kita sebelumnya, bahwa satu di antara keutamaan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan dengan umat-umat terdahulu sebelum kita, sekalipun umur kita tidak sepanjang umur umat terdahulu sebelum kita, sekalipun masa hidup kita di dunia tidak lama, tapi dalam hal nilai ibadah yang kita lakukan tidak kalah dengan apa yang mereka dapatkan. Itu kada kalah. Kita betul umur kita kisaran 60 sampai 70. Itu yang terbanyak umur umat Rasulullah. Tapi dalam hal pahala ganjaran Allah lipat gandakan. Karena logikanya saat tidak panjang masa hidup kita di dunia, berarti sedikit kita waktu untuk berbuat atau beramal. Sedikit beramal, otomatis kada banyak pahala yang ia terima. Dibandingkan dengan umat-umat terdahulu sebelum kita, panjang usianya, lama hidup di dunia, otomatis punya kesempatan banyak untuk beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Otomatis kalau banyak amal, banyak ganjarannya. Tapi satu di antara keutamaan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang Allah berikan, sekalipun umur kita tidak panjang, tapi nilai ibadah yang kita lakukan kada kalah. Hingga Allah lipat gandakan dari 10 sampai 700 kali lipat. Dan itu ternyata dari sekian kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, ada satu kebaikan yang Allah tidak sebutkan berapa ganjaran dan pahalanya. Tapi Allah katakan, wa ana ajzi bih, aku yang langsung akan memberinya. Itu kalau kita lihat suatu hal yang sekiranya Allah langsung tanpa harus dengan adanya perantara, itu tentu suatu hal itu hal yang luar biasa. Salat Allah wajibkan kepada kita, tapi kewajiban salat perintah ini Allah yang langsung memberikannya, tidak melalui perantara malaikat Jibril. Itu menunjukkan, kata ulama, bahwa kedudukan perintah salat tidak sama dengan yang lainnya. Sekarang pahala dan ganjarannya, Allah tetapkan satu kebaikan yang kita perbuat dan lakukan dilipat gandakan hingga 10 sampai 700 kali lipat. Ternyata masih ada yang itu langsung Allah yang memberikannya. Apa dia? Saum. Jadi kalau puasa itu Allah yang langsung memerintahkan tanpa dengan perantaraan Jibril. Puasa pahalanya itu langsung Allah yang memberi. Jadi kalau kita umpama gajian, itu saya tidak tahu, kalau gajian itu biasanya kan ada orang yang tertentu, Pak ya.
bagiannya yang ngasih ya, keuangan lah. Nah, ya untuk membayarkan keuangannya, untuk bayarkan tap. Andai gaji yang kita dapatkan itu bukan melalui keuangan, tapi big boss-nya langsung dari orang yang nomor satu, itu saya yakin kalau dengan keuangan sudah ditetapkan nominalnya, tapi kalau dengan bosnya langsung, big bosnya langsung, ada mungkin yang akan diberikan itu sama. Ini Allah yang langsung memberi. Otomatis kadang mungkin sama nilainya, namun sama kenapa kada lawan situ aja dengan gawainya, tapi ini langsung bosnya yang memberi, mesti banyak bonusnya. Nah, ini tidak disebutkan oleh Allah, tidak dinyatakan dan ditetapkan berapa ganjaran dan pahalanya, tapi Allah katakan wa ana ajzi bi, dan tidak disebutkan nominal. Dan Allah berkehendak apa yang Ia inginkan, tiada ada yang menahannya. Apa yang Allah berikan tentu tidak akan sama nilai dengan yang kita dapatkan dengan perantara. Maka inilah kata ulama keistimewaan puasa. Maka kalau kita kaji dan kita lihat talaah kembali dari sekian banyak amalan dan perintah-perintah yang Allah perintahkan kepada kita, yang dapat menjadikan orang itu sampai kepada derajat takwa adalah siam, puasa. Siam dalam arti kata berpuasa tidak cukup hanya sekedar menahan diri dari makan dan minum, tapi juga menahan diri dari segala hal yang dapat merusak akan ibadah kita. Maka kalimatnya bukan as-shaum tapi as-siyam. Shaum secara bahasa kata ulama imsak, menahan. Shaum ini nadartu lirrahmani shauma, kalau tidak khilaf begitu ayatnya dalam Al-Qur'an. Aku bernadar untuk berpuasa, dalam arti kata menahan untuk tidak berbicara. Jadi sifatnya umum. Asal kita menahan dari sesuatu, itu saum namanya. Kada mau bepandir, kada mau makan, itu menahan, al-imsak. Tapi beda dengan siam. Siam itu kata ulama tidak cukup hanya sekedar menahan dari makan dan minum, tapi juga menahan diri dari segala hal yang mesti harus kita lakukan. Apa yang Allah larang tahan, apa yang Allah perintahkan kerjakan. Itu siam. Makanya ketika ayat Al-Quran Allah menyatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam, Allah tidak sebutkan kutiba alaikumus shaum. Karena siam itulah yang dapat membawa dan mengantarkan kita untuk sampai kepada derajat takwa. Di akhir ayat Allah katakan la'allakum tattaqun. Tapi kalau hanya sebatas puasa, menahan dari makan dan minum, yang kita katakan shaum bukan siam, itu belum tentu sampai kepada derajat takwa. Bahkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kam min shaimin laisa lahu min siyami illa al-ju' wal atas. Banyak orang yang berpuasa tapi ia tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Itu cuma lapar haus saja. Nah, ini yang kita tidak inginkan. Maka ulama mengingatkan banyak hal kepada kita sebelum masuknya bulan Ramadan, itu perlu ada bekal memang. Bekal. Secara umum bekalnya apa? Ilmunya. Biar supaya nanti ketika kita sudah berada di bulan Ramadan, kita sudah siap. Siapnya bukan hanya baju hanyar. Nah, ini ya adalah bolehlah sekarang ada juga orang yang kalau bisa baju hanyar tuh jangan disiapkan waktu hendak hari raya. Satu, mengganggu ibadah kita, yang kedua habisan dah barangnya. Itu itu bisa bertukar langjo hanya bisa bertukar lakas tuh. Itu kan mau haraya habisan dah yang bagus-bagus, habisan sisanya aja lagi.
Makanya tukar lebih awal, biar supaya nanti ketika mendekati bulan Syawal, kada sibuk kita dengan baju hanyar. Justru kita disibukkan dengan ibadah. Itu kalau di Mesir saya pernah ceritakan, justru malam 21 itu masjid-masjid ramai orang yang i'tikaf. Difasilitasi tempat untuk menginap, untuk kita sahur, untuk kita buka puasa. Ada tempat khusus. Difasilitasi. Itu jam 12 malam biasanya dibangunkan. Untuk apa? Sholat tahajud sampai kapan? Sampai sahur 6 rakaat. Dari jam 12 malam minimal 1 malam 3 juz minimal. Kadang bisa lebih, sebab kenapa? Ini hendak menghatamkan Al-Quran di malam 29 ketika sholat malamnya. Khawatir kalau Ramadan cuma 29. Jadi dalam 29 itu khatam Al-Quran sekali ketika sholat malam, mulai malam 21 hingga malam akhir Ramadan. Dan khatam sekali juga atau lebih daripada sholat tarawihnya. Nah, coba di dalam sholat itu. Awas kita, amun sholat tarawih ada imam lambat, tandainya. Tandai jabah lawas benar imam nih. Memang kada panjang baca, kada panjang surat yang dibaca, tapi lambat aja. Aku kada lagi isok pindah aja ke An-Nur ya. Sekalinya Allah aja suaranya kada asing lagi. Lihatinya itu pulang imam. Orang imam bakeliling, bahkan Ramadan biasa imam bakeliling. Ya Allah, baik. Itu kita sudah bercari nang nyaman. Karena mungkin kita kadang merasakan nikmatnya ibadah. Kalau kita merasakan nikmatnya ibadah, kita nang bercari nang lawas itu. Ada hendak kita laju beribadah itu. Sebab kenapa? Kada dapat nikmatnya. Tapi kalau kita merasakan betapa nikmatnya ketika ibadah itu kita lakukan, saat ketika kita ruku, saat ketika kita sujud, bisa merasakan nikmatnya, Masya Allah. Kita nang bercari itu. Dan satu di antara amalan kata ulama yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, itu ada dalam Al-Quran, وَالنَّازِعَاتُ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتُ nastah. Kalau tidak khilaf itu ayatnya. Allah menceritakan ketika malaikat yang bertugas mencabut nyawa hambanya gharqa dengan sangat dalam. Nazi'at naza'a yanza'u. Itu bahasa kita tuh mencabut dengan keras. Makanya kita lihat ada orang matinya ketika nyawanya dicabut itu dengan keras. Macam-macam kondisinya, ada nang terbelalak matanya, ada nang Masya Allah rasa takut dengan luar biasa. Tapi ada hamba Allah yang Allah cabut nyawanya dengan lembut. Wanasyitati nastah. Itu ada dua kategorinya. Allah cabut nyawanya atau Allah perintahkan malaikat yang mencabut nyawa itu dengan keras. Nazi'at wanazi'ati gharqa. Kalau boleh kita tamsilkan, kita ibaratkan itu seperti pohon yang punya akar dalam. Biasanya amun pohon akarnya di dalam itu kuat. Beda pohon yang akarnya sudah tak keluar, itu bisa tumbang. Tapi kalau akarnya di dalam itu kuat masih pohonnya. Kayak apa kita mencabut pohon yang kuat tuh? Sekali dicabut, kada tercabut, olor lagi. Cabut lagi, kada tercabut, olor lagi. Kayak itulah kira-kira roh yang di saat hamba itu dicabut dari roh hamba itu dicabut daripadanya, kalau dia bermaksiat kepada Allah, kalau dia golongan orang yang mendapatkan siksaan, kayak itulah. Makanya ketika roh itu dicabut, dia memerontah. Aku kada hendak, ya kayak itulah bahasa kita. Jangan dicabut aku, jangan dibawa aku kada hendak. Dilepas malaikat, cabut tarik pulang, aku kada hendak. Wah, ditarik pulang. Apa kayak ada sakit rasanya. Dan ini Allah gambarkan di dalam Al-Quran. Tapi ada nasyitatun nastah. Lembut sekali. Ada perasaan. Kayak model rambut panjang yang ada kita dapati di dalam adonan. Adonan itu kan lembut. Lihat ada rambut, ikut lihat. Tarika,
lembut, halus, kada terasa. Ada orang yang wafatnya kayak itu. Nah, lihat apa di antaranya amalan-amalan yang bisa menjadikan ketika Allah cabut nyawa kita bisa mendapatkan yang sedemikian itu. Itu disebutkan di dalam Al-Quran. Apa di antaranya? Itu ayat berikutnya, wasabihatu sabha, kalau tidak khilaf. Itu orang yang suka bertasbih. Orang yang suka bertasbih. Tasbih itu identik dengan sholat. Lihat dalam Al-Quran, ya Maryamu qanuti li rabbiki wasjudi warka'i. Karena sholat itu ada ruku, ada sujud. Lihat dalam hadis yang kita pernah kaji ketika seorang sahabat ditawari oleh Rasulullah, sal, mintalah apa yang kau inginkan. Oleh sahabat ini, murafaqataka fil jannah ya Rasul, aku ingin menjadi temanmu di dalam surga. Apa kata Rasul? Perbanyaklah olehmu sujud. Sujud yang dimaksudkan di dalam ini hadis apa? Sholat. Maka kata ulama, satu di antara amalan yang baik untuk kita lakukan nanti di bulan Ramadan itu banyaki sholat. Amun 5 waktu kada kawa lagi ditambah. Maknanya apa? Banyaki sholat sunnah. Tapi jangan ditinggal nang wajibnya, nang sunatnya getol. Tarawih, Masya Allah. Subuh kada. Itu nang keliru tuh. Tarawih kan Masya Allah. Pokoknya keluar dari rumah minta izin dengan orang tuanya, anak tarawih. Tapi tolak tarawih imbah orang sembahyang isya. Nah, isyanya di mana? Tuh ada nang kadang-kadang datang ke masjid imbah sembahyang isya. Isya kada sembahyang, tarawih sembahyang. Atau kelirunya. Isya wajib, tarawih sunnah. Tapi kada jamaah sini, pang jamaah yang di luar sana. Anak-anak muda lah ya. Itu banyak kadang-kadang Masya Allah. Kebila datang, hanya aja datang. Terus isanya di mana? Di jalan tadi aja. Belum sawat di isaan. Itu keliru. Yang wajib tetap. Yang sunnah ditingkatakan. Jadi kata ulama, satu amalan yang perlu untuk ditingkatakan di bulan Ramadan nanti itu sholat. Karena sholat di situ kita rukuk ada, sujud ada. Ketika kita rukuk, apa yang kita baca? Subhana rabbiyal azimi. Subhana. Kita bertasbih di dalam rukuk. Di dalam sujud kita bertasbih juga. Dan orang yang satu di antara mereka yang dicabut rohnya secara perlahan, itu adalah orang yang banyak bertasbih. Nah, sholat itu banyak akan. Ini ada kesempatan kita. Maka ujar ulama, bulan Ramadan itu kesempatan kita untuk meningkatkan ibadah, sekaligus kesempatan kita untuk mengendalikan hawa nafsu. Makanya dengan puasa termotivasi kita melakukan ketaatan, plus dapat untuk kita mengantisipasi jangan sampai agar kita tidak melakukan kemaksiatan. Dan itu dapat kita rasakan. Ramadan semangat baca Quran, Ramadan semangat kita sholat. Tidak hanya nang wajib, nang sunat kita kerjakan. Tasbihnya. Karena mau ketinggalan tuh. Coba kita tanya evaluasi. Kira-kira kalau di luar bulan Ramadan, suah kada sembahyang tasbih? Di luar Ramadan, suah kada sembahyang tasbih kita? Nah, insya Allah suah mungkin ya. Mungkin. Tapi alhamdulillah paling kada memang ujar Rasul sekali seumur hidup. Paling kada. Tapi bukan berarti di luar Ramadan kita tidak kerjakan, hanya di bulan Ramadan. Itu masih mending daripada kada sama sekali. Karena itu meningkatkan sembahyang tasbihnya alhamdulillah. Dengan yang lain-lainnya. Itu di antaranya. Lihat. Makhluk Allah ini semuanya bertasbih kepada Allah. Itu dalam Al-Quran disebutkan. Walakinnakum, kalau tidak khilaf begitu ayatnya. La tafqahuna tasbihahum. Kalian tidak mengerti tasbih-tasbih mereka. Kita kada paham aja. Itu burung bakicau. Itu tasbihnya burung. Pohon. Beliuk-liuk. Itu tasbihnya. Kita kada paham aja tasbih. Tapi semua makhluk itu bertasbih. Makanya ujar orang Bahari. Amun kita makan. Itu nasi yang kita makan jangan tersisakan. Karena semua makhluk Allah itu beribadah, bertasbih dia. Semua yang ada di alam semesta ini bertasbih kepada Allah. Itu termasuk nasi tadi.
Maka jangan sampai dibuang, jangan sampai ditiadakan, atau jangan sampai dibuang dan tidak dimakan. Maka dalam hadis Rasul katakan, fa innaka la tadri min ayyi ta'ami barakah. Sebab kita kada tahu secara pasti dari makanan yang mana yang ada keberkahannya. Itu kenapa kata ulama atau orang bahari kada kada membenarkan kita jangan kada dimakan. Ayo lingisakan. Bahkan kapan perlu yang ada di tangan dikucup atau dijilat, biar supaya semua makanan itu masuk, karena dia bertasbih dan itu berkahnya. Nah, itu sampai sebegitunya. Kita sekarang kada lagi melakukan itu, karena itu tadi biasa. Kalau Syekh Muhammad Nurdin yang pernah di sini, saya masih ingat bahasa beliau, kita itu mengamalkan satu amalan itu tergantung dengan keyakinan. Amun kita yakin dengan janji apa yang dijanjikan oleh Rasul, insya Allah kita akan lakukan. Cuman kadang kurang yakin. Contoh, sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Itu kan nilainya jauh lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Cuman kadang-kadang kita tahu, tapi hati ini kurang mantap, sehingga banyak yang mengabaikannya. Kita tahu umpamanya man hafadha ala snatai asyrata rak'ah, barang siapa yang memelihara 12 rakaat fi yaumin wa laila, pada setiap hari siang ataupun malam, siang dan malam 12 rakaat. Apa ujar Rasul? Banallahu lahu baitan fil jannah, Allah bangunkan untuknya istana di dalam surga. Itu Rasul yang menyebutkan Allah yang membangunkan istana untuk kita di dalam surga. Ada tanggung-tanggung. Kalau sudah dibangunkan, berarti maknanya kita sudah jaminan surga, lalu kemudian tempat kita sudah ada di sana. Cuman kita kurang yakin, hati ini kurang mantap, imannya kurang, sehingga janji yang kaya itu cuman bisa kita dengar, tapi kita tidak lakukan. 12 rakaat setiap harinya. Mana nang 12 rakaat itu 4 rakaat sebelum zuhur, muakkadah dan gairah muakkadah, 2 muakkad, yang 2 gairah muakkad. Lalu yang kedua, yang kemudian 2 rakaat sesudah sholat zuhur, 6. 2 rakaat sesudah sholat maghrib, 8. 2 rakaat sesudah sholat isya, 10. 2 rakaat sesudah 2 rakaat sebelum sholat 12. Sesudah asar, sesudah subuh, kadada sembahyang sunnah. Jadi jangan terlampau soleh pulang kita. Nah, itu biasanya ada orang yang terlampau soleh tuh, balik dari umroh, lepas sumbuh Allahu Akbar. Lihat ini mungkin balik dari umroh. Itu amun inya paham, kadang mungkin beramal nangga itu, berarti kurang ilmunya. Oke lah, mungkin inya menganggap masih di Masjidil Haram. Namun di Masjidil Haram tidak ada masalah. Di Masjidil Haram itu satu keutamaan dan keistimewaannya, waktu yang diharamkan kita sholat di dalamnya tidak berlaku. Ada masalah kebila haja kita hendak sembahyang, ayuha. Tapi di Masjidil Haram, bukan di tempat lain. Andai ada yang menagur, ada masalah, sembahyang aja kita ada dalilnya. Karena orang Arab itu biasanya kadang mau berdiam di belakang, menagur di belakang sorohah dia. Itu langsung. Saya pernah ketika sembahyang sesudah asar, padahal sembahyang tahiyatul masjid itu, tiba-tiba ada yang protes. Tidak, soli. Apa sholat apa ini? Itulah kira-kira. Imbah sholat, langsung diparakinya. Tapi sholat, nggak ada lagi sholat sesudah asar. Itu pendapat mereka. Lalu kita yakin dengan apa yang kita punya, bahwasanya Imam Syafi'i menyatakan satu di antara keutamaan Masjidil Haram tidak berlaku waktul karaah, dan yang kedua kita boleh sholat kalau ada sebab yang mendahuluinya. Masuk ke masjid kan tahiyatul masjid, ada sebab yang mendahului, tidak ada masalah. Ditambah lagi tadi keutamaan sholat di Masjidil Haram, karena mereka kadang-kadang bisa langsung. Tapi mereka juga kadang tidak malu bertanya. Saya juga pernah ketika duduk di depan Masjidil Haram, di depan Ka'bah, santai sesudah sholat subuh, tiba-tiba datang. Lalu dia bertanya, mungkin anak usolli.
Bisa tidak saya sholat sekarang waktunya? Saya bilang, khalas sholli ala syai'. Mafis muskilah, mafis waktul karaha. Aistu sholli, kapan saja, khalas, sholli bah. Kapan saja kamu mau sholat, ada masalah. Di min khasais Masjidil Haram. Tuh, ketika dia tidak paham bertanya, ada juga. Tapi ada juga yang protes tanpa ilmu. Tapi ketika kita beramal dengan ilmu, itu membuat kita tenang. Ada ragu lagi. Makanya disitulah perlu ilmu. Kaji yang berkaitan dengan puasa nanti. Hukum-hukum puasa. Itu biar supaya jangan sampai kita tidak membekali diri ketika bulan Ramadan datang, ibadah puasa kita lakukan, ternyata banyak hal yang kita tidak ketahui, menjadikan ibadah kita sia-sia, atau kesempatan yang Allah berikan untuk kita semestinya bisa kita maksimalkan untuk beribadah, tapi kita lewatkan begitu saja. Maka kata ulama, minimal 1, sholat perbanyak. Yang kedua, apalagi? Baca Quran. Yang ketiga, sedekah. Itu minimal 3, itulah amalan di bulan Ramadan yang dimaksimalkan. Salat, kemudian baca Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Karena di situ bulan di mana Al-Quran diturunkan. Banyaki baca Quran, kapan perlu khatamkan berkali-kali. Ini jangan sampai kalau sudah khatam lalu kada hendak baca Quran atau ada pemahaman keliru. Udah kebaca Quran, ulun sudah khatam lawas dah ya. Sudah khatam lawas lalu kada hendak lagi baca Quran atau keliru. Orang sudah khatam, ulangi, pulang baca Quran, pulang baca Quran. 1 huruf, 1 kebaikan. 1 kebaikan 10 dilipat gandakan. Dan Rasul katakan, walam akul alif lam mim harf wa inna ma akul alif harfun lamun harfun mimun harfun. Bismillahirrahmanirrahim. 19 huruf sudah. Artinya 10 kali kebaikan aja, 1 kebaikan dikalikan 10 berarti 190. Itu minimal. Hanya sebatas dengan bismillah. Tapi bismillah ini dahsyat, Pak. Itu Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki dalam kitab Tababul Farad itu menjelaskan keutamaan bismillah itu dahsyat. Ulama katakan pakai huruf ba saja itu ada 14 makna yang disebutkan dalam kitab Muqnil Labib. Itu 14 makna. Kalau kita maknai, kalau kita hayati maknanya itu dahsyat. Bismillah, ba-nya itu saja. Ada yang menyebutkan ba di situ lil ghayah. Ghayah artinya tujuan utama. Maka ketika kita melakukan sesuatu apapun yang baik, ketika diawali dengan bismillah, berarti ghayahnya itu hanya satu, Allah. Atau kan dahsyat itu. Maka kata Rasul, kullu dzibali amrin la yubda bi bismillah fa huwa aqta. Setiap yang baik kalau tidak diawali dengan mengucapkan bismillah, maka tidak sempurna. Ay aqta qalilul barakah, hilang berkahnya, tidak dapat berkah. Tulil ghayah, tujuannya satu, Allah. Ada yang disebut dengan ba di situ adalah lil musahabah. Musahabah atau lil isti'anah. Semua apa yang kita lakukan ketika kita mengucapkan bismillah, kita menyadari bahwa kita tidak punya kekuatan. Yang punya kekuatan hanya Allah. Allah yang memberikan kekuatan untuk kita. Maka tidak ada yang kita perlu sombongkan ketika kita melakukan mu'awah, isti'anah dan musahabah. Dan kita yakin Allah bersama kita. Ini Allah yang membantu kita. Nah, itu kalau kita pahami, kalau kita hayati, itu dahsyatnya luar biasa. Maka kan ada banyak kisah-kisah itu dengan sebab karena bismillah, amalannya itu Allah peliharakan dan Allah jagakan hanya bismillah. Ya, maka coba perbuatan kita setiap waktu yang kita rutinkan pada setiap hari, buat itu bernilai ibadah. Buat itu bernilai ibadah. Mulai dengan bismillah itu. Tapi ingat, kalau kita melakukan kebaikan, amun ada kebaikan, haram hukumnya. Hendak berzina, bismillahirrahmanirrahim, itu haram. Kadang mau zina haram, kadang mau gara-gara bismillah menjadi halal. Hendak mengambil HP orang, mencuri, bismillahirrahmanirrahim. Aja halal, kadang mau. Isti'anah, ba di situ isti'anah artinya kita minta bantuan kepada Allah. Masa iya kita minta bantuan kepada Allah untuk melakukan yang diharamkan? Kadang mau. Makanya kullu dzibali amrin, yang punya nilai kebaikan
maka awali dengan bismillah. 2 itu, yang ketiga banyaki sedekah. 3 amalan itu. Baik. Lagi-lagi kembali kita kepada hadis. Apa kata Rasul sedikit? Fa innahu li wa ana ajiz bi yada syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli wa shaumu junnah. Saum itu perisai yang bisa membentengi kita dari melakukan kemaksiatan. Walis saim par'atan, 2 kebahagiaan yang akan didapatkan. 1 ketika buka puasa, yang kedua ketika bertemu dan berjumpanya ia dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Saya tidak tahu waktu ini kapan. Selesai jam berapa? Belum Baik, belum. Belum ada bunyi. Oh, walaupun tidak ada gambarnya. Nah. Baik. Hah? Oh, di dalam. Baik, kalau memang ada tanya jawab, silakan. Ada ibu-ibu? Silakan. Nah. Waalaikumsalam. Tidak apa-apa. Kalau saya bisa, saya jawab. Sajadah. Sebenarnya tidak ada larangan itu. Secara dalil tidak ada larangan. Cuman adab saja mungkin. Samalah sajadah yang kita bentangkan ketika kita lipat, yang bagian bawah dinaikkan ke atas, dengan cara melipat bagian kiri dilipat ke kanan atau kanan ke kiri. Memang pada dasarnya tidak ada ketentuan khusus. Oh, begini harus melipatnya, begini harus caranya. Tidak ada. Cuman di situ adab mungkin, yang dimana ketika kita sujud, yang di atas sajadah, yang sajadah itu kita gunakan untuk sujud, kita meletakkan kepala kita. Andai kita lipat bagian kaki ke atas, berarti kan kaki itu kita letakkan di bagian kepala. Nah, itu kan kurang. Samalah juga dengan orang bahari mengatakan anaknya jangan duduk di atas bantal karena babisul. Dalam hadis tak kita temukan man jalasa 'alal wisada fa 'alaihi duma. Enggak ada. Cuman adab. Apa iya bantal yang mestinya diletakkan di tempat yang paling mulia tapi justru diletakkan di atas atau di bawah pantatnya. Begitu juga dengan sejadah yang kita jadikan sebagai tempat sujud, lalu kemudian di atas honda kita letakkan dan kita duduki. Berarti kita menduduki tempat di mana kepala kita letakkan. Itu adab saja. Secara hukum larangan, secara nas itu tidak kita temukan, hanya sebatas adab. Tapi kalau bisa sajadah itu kita buat terbentangkan di suatu tempat rumah kita yang memang di situ kita jadikan sebagai mihrab. Kenapa? Karena kata ulama, kalau dengan kita beribadah di atas tempat yang memang kita khususkan, atau bahasa kita mihrab, itu akrab lil ijabah. Permohonan kita kepada Allah lebih besar peluang diijabahkan. Ingat Allah kisahkan di dalam surah Al-Imran. Ketika Siti Maryam, saat ketika Nabiullah Zakaria yang memeliharanya dibuatkannya mihrab. Mihrab itu ya paling tidak tempat sholat lah khusus. Ini kayak kita masjid ada mihrab imam. Kenapa ada mihrab imam ini? Biar imam ini ketika berdoa, doanya lebih besar peluang untuk diijabahkan oleh Allah. Maka ketika Nabi Zakaria masuk, anna laki hada, saat mendapati buah-buahan yang tidak ada di musim kala itu. Orang kadang-kadang musim rambutan inya ada. Orang kadang-kadang musim durian inya ada. Nabi Zakaria, anna laki hada. Padahal Nabi Zakaria tahu kalau itu dari Allah. Apa jawaban Siti Maryam? Qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Lanjutan ayat, apa kata Allah? Hunalika da'a Zakaria rabbah. Ketika Nabi Zakaria menginginkan keturunan, yang ianya sudah di usia tua, istrinya sudah mandul, kemungkinan untuk mendapatkan keturunan mustahil secara medis. Tapi dia berdoa di mihrabnya, mengambil apa namanya keberkahan di mihrab, berdoa hunalika da'a Zakaria rabbah. Allah, apa kata Allah? Allah ijabahkan. Maka kata ulama, mihrab itu kalau kalau bisa kita punya tempat khusus di rumah. Tak usah tempat besar-besar, hamparkan sejadah khusus di mana itu kita akan sholat senantiasa. Ada suatu riwayat hadis ketika seorang sahabat mengundang Rasulullah, lalu Rasulullah datang, kemudian dia berkeinginan Rasulullah untuk sholat di dalam itu rumah. Ujar Rasul, di mana engkau ingin aku sholat?
Lalu sahabat tunjukkan di sini ya Rasul. Rasul sholat dan diikuti oleh para sahabat yang lain. Lalu oleh sahabat yang punya rumah itu, tempat di mana Rasul sholat itu dijadikan tempat musola khusus untuk dia sholat sunnah. Jadi di rumah kita pun kalau bisa, andai ada ruangan bagus. Kalaupun tidak, bentangkan sejadah. Ini jangan diotak-atik. Ini khusus tempat saya untuk bermunajat kepada Allah, dan itu besar peluang untuk diijabahkan. Wallahu ta'ala alam. Baik, saya rasa cukup. Mudah-mudahan ada manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa anta subhanaka Allahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, berhati bersih agama, mudah-mudahan seperti yang saya sampaikan beliau dari awal sampai akhir dapatlah kita nikmatkan untuk kehidupan sehari-hari yang lebih baik. Terima kasih atas perhatian ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.